الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويغفر ذنوب المستغفرين ويكفر عنهم الخطيئات ويجيب دعوة المضطرين إذا دعوه ويقيل العثرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وجاعل النور والظلمات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للكائنات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف وتمم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات وعلى آله الطيبين الطاهرين النجوم الزاهرات وأصحاب الأكرمين المهتدين المصابيح النيرات والتابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والنيات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى بامتثال جميع أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita pergunakan semua karunia serta anugerah dan rahmat daripada Allah sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan segenap larangannya, sehingga insyaallah kita akan berhasil memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab hanya dengan iman dan takwa inilah yang dapat menjamin kebahagiaan hakiki tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Ridwan, Syahrul Ghufran, bulan yang sangat mulia, yang mana kita dijanjikan oleh baginda Rasulullah bagi yang berpuasa di bulan Ramadan, bagi yang qiyamul lail, malam-malam Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, yang dijanjikan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang lewat semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sering kita mendengar ketika Rasulullah pernah naik ke atas mimbar, beliau mengucap amin sampai 3 kali. Ketika turun ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ketika Anda di atas mimbar tadi Anda mengucap amin sampai 3 kali, tidak biasanya Anda mengucapkan atau melakukan hal ini?" Baginda Rasul menjawab, "Benar, tadi malaikat Jibril datang kepadaku mengatakan 3 hal, yaitu yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfar lah famata fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin fa qultu amin." Barang siapa memasuki bulan Ramadan, setelah selesai Ramadan, keluar dari Ramadan tanpa memperoleh maghfirah, tanpa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mati orang tersebut dimasukkan Allah ke dalam api neraka, itu adalah pertanda bahwa orang tersebut benar-benar orang sial, orang celaka yang terusir dari rahmat Allah. Qul amin, ucapkanlah amin ya Rasulullah. Faqultu amin, sehingga aku kata Rasul mengucapkan amin. Jadi hanya orang-orang sial, hanya orang-orang celaka saja yang keluar dari bulan Ramadan tanpa memperoleh maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun hadis yang saya sebutkan tadi itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzanbih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzanbih, juga hadis Bukhari Muslim yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam dzanbih. Ini yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW, pengampunan dosa. Di antara para tokoh ulama banyak mengatakan hanya dosa-dosa kecil saja, yang pertama. Dan yang kedua, hanya dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah, tidak termasuk dosa antar sesama. Oleh sebab itu, para ulama-ulama pendahulu kita, as-salafun as-salihun, sangat menganjurkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sangat dianjurkan untuk saling silaturahim, saling memohon dan memberi maaf, terlebih-lebih kepada orang tua kita, keluarga, sahabat, tetangga, dan lain-lain, dengan harapan ketika kita masuk ke bulan Ramadan, dosa antar sesama sudah habis. Yang tersisa adalah dosa kita kepada Allah. Maka bila kita tadi itu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan imanan muhtisaban tadi itu, maka dosa kita kepada Allah pun niscaya akan habis juga. Sehingga sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, Inna Allah farada alaikum siyama syahri Ramadan. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamah, dan aku, kata Rasulullah SAW, mensunnatkan bagi kalian qiyamul lail pada malam-malam Ramadan tersebut. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatuhu. Maka kata baginda Rasulullah, barang siapa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan qiyamul lail malam-malam Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, kharaja min dunubihi, dia akan terlepas dari dosa-dosanya, dia akan keluar dari dosa-dosanya. Kayauma, dibaca kayauma boleh, diidhafahkan kayaumi waladatuh boleh, sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maknanya? Artinya bayi yang baru terlahir itu dalam keadaan fitrah. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi terlahir dalam keadaan suci, tidak ada dosa baik kepada Allah maupun kepada sesama. Inilah harapan kita. Bila kita benar-benar puasa tadi itu di bulan Ramadan, qiyamul lail malam-malam Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, kita akan terlepas, keluar dari dosa-dosa kita sebagaimana hari tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita, bersih tanpa dosa sedikit pun baik kepada Allah maupun kepada sesama. Inilah yang kemudian dinamakan kembali kepada fitrah. Sehingga kita ketika keluar dari Ramadan memasuki bulan Syawal ini, itu bila kita jumpa dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, apa yang kita ucapkan? Kita biasa mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini doa tadi itu. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah minal aidin, termasuk orang-orang yang aid, yang kembali kepada Allah dan kembali kepada fitrah, bersih tanpa dosa sedikit pun baik kepada Allah maupun kepada sesama. Wal faizin, jadikanlah kami semua ya Allah termasuk orang-orang yang sukses, yang berhasil memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah bagi kita yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban tadi itu, akan mendapatkan rahmah, maghfirah, mendapatkan itqun minan nar, mendapatkan lailatul qadar, mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani dan lain-lain kemuliaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah doa kita tadi itu. Jadi bila kita pada sebelum Ramadan belum sempat jumpa dengan sahabat, tetangga, keluarga, mungkin teman-teman waktu masa muda dulu, nah ini setelah selesai Ramadan pun, ini di bulan Syawal, meskipun bulan Syawal tidak termasuk salah satu bulan yang istimewa, tetapi justru di bulan Syawal ini ada keistimewaan tersendiri, yaitu bulan halal bihalal,
bulan silaturahim. Nah, ini bila di bulan Syawal ini kita jumpa dengan sahabat, tetangga, keluarga, siapapun, kita mengucapkan ini innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Insyaallah siapapun tidak akan menolak kita dari itu. Beda dengan bulan-bulan lain. Andai kata di bulan Rabiul Awal, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita datang ke tetangga kita, mohon maaf lahir batin, ucapan sama, tetapi mungkin bisa menimbulkan ini suudon kadang-kadang ini ya. Ini kenapa ini tetangga saya tiba-tiba datang mohon maaf lahir batin, apa yang telah dilakukan tadi itu. Tetapi bila ucapan yang sama ini kita ucapkan di bulan Syawal, maka insyaallah tidak akan ada satupun di antara kita yang akan berprasangka jelek tadi itu. Maka kesempatan bagi kita di bulan Syawal ini, karena kita berharap dosa-dosa kita kepada Allah sudah diampunkan, yang tersisa adalah dosa antar sama. Maka kita usahakan agar kita pun bisa mendapat maaf dari saudara kita, tetangga, sahabat, terlebih-lebih dari orang tua kita, sehingga benar-benar kita memasuki bulan Syawal ini dengan lembaran baru yang bersih, putih, bersih tanpa ada kotoran sedikit pun, dosa baik kepada Allah maupun kepada sama. Mudah-mudahan kita semua insyaallah bisa dipanjangkan umur kita oleh Allah, bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan bisa melaksanakan tugas-tugas kita di bulan Ramadan yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna daripada yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang baru lewat dan Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nizam kalamullahil malikil alam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.